Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Habibah Asyari dengan NPM 19 14 34056. Saya dari kelas 5A Prodi PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Dosen pengampu Ibu Nila Lestari, SPD MPD. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menurut Milen Rianto merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan belajar. Pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pendekatan berdasarkan proses, meliputi pendekatan yang berorientasi kepada guru atau lembaga pendidikan. Penyajian bahan ajar yang hampir semua kegiatannya dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan atau sekolah. Sementara peserta didik terkesan pasif, dan pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik, penyajian bahan ajar yang lebih menonjolkan peran peserta didik selama proses pembelajaran. Sementara guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. B. Pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi, meliputi pendekatan konstekstual, penyajian bahan ajar yang dikontekskan pada situasi kehidupan di sekitar peserta didik, dan pendekatan tematik, penyajian bahan ajar dalam bentuk topik-topik dan tema. Selanjutnya, ada pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Menurut Gulo, pendekatan adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditentukan beberapa unsur penting yang membedakan pendekatan dari konsepsi pembelajaran yang lain, yakni 1. Merupakan sebuah filosofi atau landasan, 2. Merupakan sudut pandang, 3. Serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, 4. Jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Jenis pendekatan pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan teacher center berpusat kepada guru. Yang kedua, pendekatan student center berpusat kepada siswa. Nah, saya akan menjelaskan pendekatan teacher center berpusat kepada guru. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung atau direct instruction dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Nah, saya akan menjelaskan pendekatan student center yang berpusat kepada siswa. Pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik
dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry, penyingkapan atau penyelidikan. Macam-macam pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan konstektual atau CTL. 2. Pendekatan konstruktivisme. 3. Pendekatan induktif-deduktif. 4. Pendekatan ekspositori. Pendekatan konstektual atau CTL. Pendekatan konstektual dikenal dengan sebutan CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan pembelajaran konstektual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konstektual, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Guru terus mendorong siswa untuk menyetujui atau justru menolak ide seseorang dan saling bertukar pikiran hingga pertujuan dicapai. Siswa diberdayakan oleh pengetahuannya yang berada dalam dirinya sendiri dan saling berbagi strategi dan penyelesaiannya dengan sesama siswa yang disupervisi oleh guru. Pendekatan induktif-deduktif. Pendekatan pembelajaran induktif-deduktif adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan pendekatan pembelajaran induktif dengan pendekatan pembelajaran deduktif. Pendekatan pembelajaran induktif-deduktif diawali dengan contoh-contoh yang bertujuan supaya siswa mengidentifikasi, membedakan, kemudian menginterpretasi, menggeneralisasi, dan akhirnya mengambil kesimpulan. Kegiatan dapat dimulai dengan beberapa contoh atau fakta yang teramati, membuat daftar sifat-sifat yang muncul sebagai gejala, memperkirakan hasil baru yang diharapkan, yang kemudian dibuktikan secara deduktif. Karakteristik pendekatan induktif-deduktif. 1. Siswa aktif dalam pembelajaran dan selalu mengekspresikan ide atau gagasannya. 2. Proses berpikir siswa berkembang dari yang sifatnya spesifik atau khusus menuju generalisasi atau umum. 3. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya. 4. Siswa secara tidak langsung termotivasi untuk menemukan konsep dan memberikan bukti atau penjelasan dari konsep tersebut. 5. Siswa menemukan pengalaman yang banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. 6. Siswa mampu melakukan penalaran yang baik. 7. Guru mengendalikan unsur-unsur yang terlihat, misalnya suasana kelas dan guru sebagai pengendali kelas. Selanjutnya, pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik
dan tidak khusus. Pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Pendekatan ini juga hanya cocok apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak seperti dalam keadaan perkuliahan antar program studi di perguruan tinggi. Pendekatan ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. 2. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. 3. Materi lebih cenderung bersifat informasi. 4. Terbatasnya sarana pembelajaran. Sekian video penjelasan pendekatan pembelajaran yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.